Hai viewers Kanal 3, berjumpa lagi dengan saya Ratna Jarum dalam episode Melek Hukum kita kali ini. Tapi saya ditemani oleh kawan saya, Mbak Grace. Hai Mbak Grace, salam Hai Mbak kenalin. Ratna, hai semuanya, saya Grace. Oke, nah Mbak Grace nih katanya mau konsultasi hukum nih, tentang apa sih Mbak Grace? Tentang pemaksaan dalam perjodohan. Aduh, bener-bener hari gini ya kayak Siti Nurbaya ya, jodoh-jodohin. Iya. Emang kenapa nih, masalahnya apa nih? Ini pengalaman saya pribadi ya. Mungkin berapa puluh tahun yang lalu lah, setelah saya lulus kuliah, saya tuh sering deket dengan cowok, tapi tidak ada ujung pangkalnya. Oh. Karena saya punya prinsip, ya dibilang saklek sih enggak ya, saya tidak suka, saya lepas. Oh, gonta-ganti pacar ya. Kalau zaman sekarang bilangnya ya. ghosting. Ghosting. Nah itu yang membuat orang tua saya mungkin risih kali ya. Iya. Dengan bertambahnya umur, saya bisa nyari uang sendiri, walaupun saya bekerja dengan orang tua saya. Iya. Tapi kan kita bisa nyari uang sendiri kan. Saya bertambah pede. Ngapain sih nikah? Pesta buang uang. Ya kan punya anak melahirkan juga harus punya uang. Oh iya. Saya Mandiri pusing ya, gitu. pokoknya ya, Mbak Grace Saya ya. kayak cewek-cewek di luar negeri lah, gimana sih free gitu kan. Iya. Cuman orang tua saya mungkin risih, jadi saya sering dikenalin sama cowok-cowok. Terus? Jadi saya tidak senang dikomplain juga. Kalau salaman dulu saya olahraga, ini saya kasar. Kok kasar? Atau kenalan harus bisa masak ya? Atau baru kenalan, nanti kalau kita nikah harus tinggal sama saya ya, tinggal sama orang tua saya. Saya biasa sendiri, biasa ngatur hidup saya sendiri, nggak enak dong digituin. Terus? Nah itu akhirnya dengan berjalannya umur, saya justru makin pede loh. Bukan makin malu. Saya tidak menikah dengan kepala tiga. Makin happy ya berarti ya. Umur 35 masuk. Nah sampai saatnya saya umur 40, adik saya mau menikah. Oh terus? Dia bilang gini, Ci, gue mau kawin. Saya dengan santai bilang, lo kawin aja, emang gue pikirin. Adik saya bilang, lu sombong ya, mentang-mentang perempuan life begin at 40, katanya gitu. Terus? Dan kebetulan saya juga tidak suka, saya kan Chinese ya, saya tidak suka dengan cowok yang Chinese juga. Oh senengnya yang berbeza. Yang ya pribumi lah, Melayu lah, lokal. Dan itu yang tidak suka dari orang tua saya, menolak mentah-mentah. Menolak, maunya orang tua maunya yang Chinese juga. Oh, Mbak Grace sama yang Chinese juga. Tapi saya tidak suka. Kayak, maksudnya sama-sama Chinese kurang greget lah saya gitu loh. Cuman dikenalin, putus. Sampai mami saya bilang, itu anak orang kaya loh. Saya bilang, anak orang kaya, belum tentu juga anaknya kaya. Mendingan saya kawin sama bapaknya, saya gituin. Habis saya diomelin. Nah, seperti itu. Akhirnya sekarang saya punya berpikiran, ya sudahlah, inilah hidup saya, ngapain saya nikmatin aja gitu. Masa bodoh omongan orang. Yang jadi unek-unek sekarang, kita bisa nggak menuntut atau mempermasalahkan orang yang membujuk suatu perjodohan gitu loh. Oh, jadi sekarang Mbak Grace masalahnya adalah lebih kepada sering dijodoh-jodohin, terus dipaksa dicariin calon gitu ya, terus sering ditanya kapan nikah gitu kali ya. Jadi seperti itu. Kayaknya risih gitu ya. Dan juga saya ada punya beberapa teman yang mengalami seperti saya. Terus mereka biasanya gimana tuh, jawabnya gimana kalau begitu? Mereka yang menolak, ribut, berantem dengan orang tua begitu. Iya. Kadang emang ya Mbak Grace ya. Jadi emang sebenarnya kalau prinsip dalam pernikahan itu sebenarnya kan kita balik lagi ya. Itu kan harus yang memang berkenan oleh kedua belah pihak gitu ya. Karena menikah itu sebenarnya hak asasi manusia gitu. Tadi Mbak Grace bilang bahwa setiap orang itu sebenarnya kan ada juga di Undang-Undang Dasar ya 45, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah ya. Tapi balik lagi nih, tadi Mbak Grace memutuskan untuk udahlah saya nggak mau nikah. Dan saya agak ribet nih mau dipaksa-paksa begini gitu loh. Terus kira-kira ada gugatan atau ada apa nih, ada permasalahan hukumnya atau enggak nih di sini? Sebaiknya kalau saya bilang sih harusnya ada ya. Ada. Jadi gini loh, orang itu tidak bisa memaksa orang untuk melakukan kehendak orang itu ke orang lain, walaupun itu orang tuanya atau keluarganya. Iya benar. Jadi teman-teman viewers Kanal 3, nih kita dengerin nih tadi nih suara hatinya Mbak Grace. Jadi terkait dengan pernikahan, mungkin teman-teman viewers juga sering kali ya, ada yang dijodohin orang tua, ada yang dijodohin teman. Terus kalau kitanya nggak nikah-nikah, ditanyain kapan nikah, mau nggak gua kenalin gitu. Risih ya.
Jadi sebenarnya menikah itu tadi saya jelasin itu merupakan hak asasi manusia. Itu ada di pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Jadi di sini disebutkan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi intinya menikah tuh nggak boleh atas dasar keterpaksaan karena nggak enak sama si om yang nyekolahin kita, karena nggak enak sama ibu, bapak atau kakak ya atau ade yang mau nikah duluan kayak kondisinya Mbak Grace. Nah jadi di sini tadi lebih kepada orang yang maksa tuh kena jerat hukum nggak sih gitu kali ya? Iya seperti itu. Ya. Maksudnya jerat hukumnya tuh ya karena bukan yang nggak nyaman, tidak kenyamanan aja, bukan karena apa-apa gitu loh. Iya, bener ya. Kan nggak enak juga kalau orang tua kita tuntut, kan nggak mungkin bener, atau keluarga kita tuntut. Iya gitu. benar. Yang penting mereka tahu kalau seperti itu tidak boleh ada undang-undangnya. Iya, jadi gini viewers, Mbak Grace, saya perlu jelasin ya. Memang pada prinsipnya sih nggak ada jerat hukum pidana yang bisa terkena karena menyuruh orang menikah. Tapi balik lagi. Jadi mengenai jerat hukum yang terkena karena menyuruh orang lain itu menikah, sebenarnya nggak ada ketentuan yang tegas, Mbak Grace dan viewers Kanal 3. Jadi kalaupun kita mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada di pasal 335 ya, saya bacain ya. Diancam pidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Tapi ini udah diganti ya, dendanya menjadi 4,5 juta rupiah dengan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung. Isinya apa sih? Barang siapa yang melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain. Nah, jadi bisa kena tuh ancaman pidananya 1 tahun penjara ya. Nah, tapi dalam hal ini teman-teman viewers, Mbak Grace, ini laporan ini serta-merta harus juga disertai dengan alat bukti, minimal punya 2 alat bukti. Jadi nggak bisa main gugat yang kayak tadi gitu ya. Tapi sih karena ini keluarga. Nah, Mbak Grace ini maunya gimana? Masa iya sih keluarga dilaporin gimana? Paling pas enggak tahu ada undang-undang ini. Paling enggak kalau kita dipaksa, kita tahu ada undang-undangnya, kita bisa ngomong ke orang yang memaksa. Kita bisa rekam percakapannya. Iya. Atau kita sekarang zamannya chattingan ya. Kita misalnya kan ada yang lewat chatting, ini pulang nih, mau dikenalin sama ini kan kita screenshot aja. Itu kan bisa sebagai bukti kan. Seperti itu. Paling enggak kita bisa ngomong, ini ada undang-undangnya. Kita nggak boleh memaksakan kehendak kita ke orang lain, sekalipun itu anak atau keluarga atau saudara. Iya betul. Karena kan hak asasi manusia bebas memilih hidupnya. Betul ya. Seperti itu. Jadi memang tadi apakah bisa dikenakan jerat hukum pidana buat kerabat yang menyuruh saudaranya untuk segera menikah, mengancam ya. Nah, jadi di sini sebenarnya prinsipnya sih memang undang-undangnya ada, tapi memang itu undang-undang secara umum ya, pasalnya secara umum. Tapi terkait dengan masalah ini sebenarnya biasanya sih diperlukan mediasi secara kekeluargaan ya. Jadi nggak usah lapor pidana walaupun memang undang-undangnya ada. Jadi mekanisme penyelesaiannya pun bukanlah untuk memberi pembalasan kepada pelaku nih yang ngancem tadi, tapi lebih kepada mencari solusi pengertian lah, memberikan pengertian. Ini juga biasanya dikenal dengan keadilan restoratif ya. Jadi pemulihan kembali pada keadaan semula. Gue nggak seneng nih diginiin gitu ya. Jadi kurang lebih gitu sih saran dari saya gitu. Mbak Grace kira-kira gimana nih? Iya setuju juga sih ya. Memang ini kan bukannya kriminal sebenarnya, bukan pidana yang harus kita hukum kepada orang yang bersalah itu. Kita kasih pengertian aja lah. Kadang-kadang mungkin ada keluarga yang nyinyir-nyinyir gitu ya. Lu nggak laku amat sih, padahal kan belum tentu. Padahal happy ya single ya. Oke, jadi gitu sih Mbak Grace yang bisa saya sampaikan teman-teman viewers Kanal 3. Jadi banyak sekali mungkin fenomena ini terjadi ya di tengah kita atau kita ngelihat juga di anggota keluarga kita gitu. Jadi jagalah perasaan seseorang ya karena ini terkait dengan kehidupan dia ya, kehidupan seseorang. Jadi
Untuk mengingatkan sekali, 2 kali mungkin boleh. Tapi kalau sampai mengancam, terus juga sedikit memaksa, mendesak dan menimbulkan ketidaknyamanan, ingat ada pasal yang bisa dikenakan oleh pelaku gitu ya. Oke, itu dari saya dan Mbak Grace. Terima kasih sudah menyimak episode Melek Hukum kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Juga tinggalkan pesan atau jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis dalam kolom komen atau hubungi nomor yang ada dalam layar. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye.